Sebagian besar negara landlocked merupakan negara berkembang yang mengalami perekonomian yang cukup sulit. Inflasi di Laos masuk ke dalam kategori tinggi. Pada Februari 2023 saja, inflasi di Laos mencapai 41,3%. Tingginya inflasi yang menyerang Laos ini juga merupakan dampak akibat pandemi COVID-19. Meski begitu, dalam meningkatkan perekonomian, pemerintah Laos melakukan sejumlah cara, di antaranya menetapkan sejumlah zona ekonomi, meningkatkan perdagangan internasional, dan juga meningkatkan kerjasama regional. Selain itu, pemerintah Laos menetapkan berbagai kebijakan untuk membantu pemulihan ekonomi dalam negeri. Di antaranya kebijakan percepatan modernisasi sistem keuangan dan manajemen kepabeanan berbasis elektronik di titik perbatasan lalu lintas barang dan orang. Tidak hanya itu, melalui Bank Sentral, Laos menetapkan kebijakan moneter dengan menyusun suku bunga dasar, membatasi perdagangan mata uang asing, dan menerbitkan obligasi sebesar 1 triliun KIP pada tahun 2023 dan 5 juta KIP pada tahun 2022. Pemerintah Laos sudah melakukan banyak hal untuk bisa menekan atau membantu mengatasi kondisi krisis ini dan membantu memulihkan kondisi perekonomian Laos sendiri. Jadi sudah mengatur kebijakan moneter dengan mengeluarkan obligasi, dan itu sangat banyak diminati hingga Februari kemarin senilai 5 miliar KIP kalau tidak salah. Itu sangat diminati dan dalam waktu tidak sampai 2 minggu sudah terjual habis. Itu untuk membantu keuangan publik yang sangat tergoncang karena inflasi dan hutang publik. Kemudian menentukan kebijakan fleksibilitas kurs mata uang. Juga menutup pasar mata uang di tempat umum, jadi money changer itu ditutup, semua penukaran uang adalah di bank. Laos memiliki pangsa pasar yang kecil. Meski demikian, daya beli di Laos cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan seperti di Vientiane dan juga Champasak. Di mana kedua kota tersebut memiliki perbatasan langsung dengan Thailand, di mana kebanyakan produk Laos diimpor dari Thailand. Saat ini sebagian besar mata pencarian masyarakat Laos berada pada sektor pertanian. Sejumlah hasil pertanian yang dihasilkan Laos antara lain padi, jagung, tembakau, kopi hingga kapas dan juga buah jeruk. Bahkan padi yang dihasilkan negara Laos juga merupakan salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, sektor pertanian juga dinilai mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Untuk itulah pemerintah Laos mengharapkan kepada para pengusaha untuk melakukan investasi di bidang pertanian. Untuk mendongkrak hasil pertanian yang baik ini membutuhkan produk yang dari luar negeri, dari impor. Meskipun pemerintah mendorong untuk para pengusaha pertanian untuk menggunakan produk dalam negerinya, yaitu pakan ternak dan pupuk dalam negeri, tapi itu kualitasnya tidak sebagus yang diperoleh dari impor. Itu salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah Laos, sehingga pemerintah sangat mendorong pengusaha untuk lebih banyak berinvestasi. Selain untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan bisa menjaga stabilitas produksinya di tengah inflasi, juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena sektor pertanian ini sektor yang dinilai cukup besar membuka kesempatan bekerja, lapangan pekerjaan bagi masyarakat Laos, baik itu di Provinsi Vientiane maupun di daerah-daerah lain, di provinsi lainnya. Saat ini, Laos tidak memiliki sumber daya minyak. Hal inilah yang membuat Laos harus mengimpor minyak dari negara penghasil minyak. Tidak hanya minyak, bahkan sebagian produk rumah tangga dan juga makanan yang beredar di Laos merupakan hasil impor negara tetangga. Tidak mengherankan jika berkunjung ke sejumlah supermarket dan juga minimarket yang ada di Laos, banyak ditemukan produk-produk dari Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Indonesia. Jika di Indonesia pemerintah sangat konsen terhadap pengembangan UMKM untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun berbeda dengan pemerintah Laos yang tidak terlalu fokus terhadap pengembangan UMKM melalui bantuan dana. Meski begitu, sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM, di antaranya melaksanakan berbagai pameran
yang bisa dijadikan wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan juga memasarkan produk mereka. Sentra-sentra usaha kecil itu diberi wahana untuk melakukan pameran. Kemudian juga pameran dengan ini kerjasama dengan pemerintah provinsi. Jadi semua provinsi ataupun juga dengan asosiasi-asosiasi pengusaha yang sudah besar, jadi dipertemukan. Lalu juga ada pameran dengan negara-negara. Contohnya Italia yang paling baru ini melakukan pameran di sini untuk bisa mempertemukan produk mana nih, produk unggulan dari UMKM-nya Laos bertemu dengan pengusaha dari negara lain. Jadi sebatas itu yang bisa saya perhatikan ya Pak ya. Kalau secara khusus bahwa pemerintah memberikan perhatian, ya kalau di Indonesia kan ada sentra UKM yang khusus gedungnya sendiri semua, kemudian ada insentif untuk kredit usaha kecil mandiri seperti itu ya kalau saya tidak salah. Di sini belum ada. Bagaimana tidak? Melalui Sungai Mekong ini, Laos sukses mendirikan pembangkit listrik tenaga air yang menjadikannya menjadi salah satu penghasilan utama bagi Laos. Melalui PLTA ini, Laos melakukan ekspor tenaga listrik ke negara tetangga, yaitu Thailand dan juga Vietnam. Selain itu, Sungai Mekong juga memiliki peran penting dalam mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat Laos. Jika ditinjau dari volume perdagangan, tahun lalu volume perdagangan Indonesia-Laos mencapai 194,2 juta dolar Amerika. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 326% jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 45,5 juta dolar Amerika. Sementara pada tahun 2022, nilai ekspor Indonesia ke Laos sebesar 26,6 juta dolar Amerika. Sejumlah komoditas ekspor Indonesia ke Laos adalah suku cadang kendaraan, mobil, elektronika hingga pakaian jadi. Sebaliknya, sejumlah komoditas impor Indonesia dari Laos adalah potasium, tembakau mentah, emas dan juga aluminium kalsium. Neraca perdagangan Indonesia-Laos pada tahun 2022 mengalami defisit sebesar 141 juta dolar Amerika. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah impor bahan baku potasium dari Laos ke Indonesia guna mencukupi kebutuhan dan juga menjaga stabilitas produksi pupuk Indonesia. Dalam perkembangannya, sejumlah pengusaha di Indonesia memiliki ketertarikan untuk menjajaki peluang pasar baru di Laos. Demikian juga dengan pengusaha Laos yang juga memiliki ketertarikan mencari mitra usaha di Indonesia. Hal ini bisa menjadi peluang kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan juga investasi, termasuk di dalamnya di bidang pariwisata. Selain itu, sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan neraca perdagangan antar kedua negara. Salah satunya adalah pelaksanaan Indonesia-Laos Trade Fair. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak.
Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Warisan tidak selalu berupa harta ataupun benda. Melalui kerja keras, ketelitian, dan ketekunan, lahirlah mahakarya budaya terbaik kebanggaan bangsa. Tercipta dari sentuhan ragam budaya Nusantara yang menjadikan Indonesia begitu kaya akan warna. Cintai mahakarya Indonesia. Lestarikan batik, warisan budaya Indonesia. Sebagai negara berkembang, Laos saat ini terus melakukan sejumlah pembaharuan terhadap sistem transportasi yang ada. Lokasi geografis Laos yang seluruhnya daratan membuat negara ini memiliki akses yang cukup mudah ke sejumlah negara tetangga melalui jalur darat. Tidak mengherankan jika banyak masyarakat di Laos dapat mengakses ke sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar hingga Tiongkok dengan mudah. Salah satu moda transportasi yang digunakan masyarakat Laos untuk bepergian ke luar negeri adalah bus. Dan ini adalah salah satu terminal bus internasional yang ada di Vientiane, yaitu Vientiane Southern Bus Station. Terminal ini menghubungkan kota Vientiane dengan sejumlah daerah yang ada di Laos. Terminal bus ini juga melayani penumpang yang akan berangkat ke negara tetangga, yaitu Vietnam. Tidak hanya menuju Vietnam, perjalanan transportasi darat internasional yang ada di Laos juga menghubungkan kota Vientiane dengan Udon Thani di Thailand. Untuk menuju ke Udon Thani harus melewati jembatan Thai Lao Friendship Bridge yang terdapat di Sungai Mekong yang juga menjadi batas antar kedua negara. Moda transportasi darat di dalam kota berbasis online di ibu kota Vientiane hingga saat ini belum terlalu populer seperti yang terdapat di sejumlah negara berkembang lainnya di Asia Tenggara. Saat ini sebagian besar masyarakat di kota Vientiane memanfaatkan alat transportasi tradisional tuk-tuk untuk memudahkan aktivitas mereka. Sementara itu untuk transportasi udara, saat ini Laos memiliki bandara internasional yang terdapat di kota Vientiane, yaitu Bandara Wat Thai yang merupakan bandara terbesar di Laos. Bandara ini memiliki koneksi internasional ke negara Asia lainnya yang dilayani sejumlah maskapai penerbangan. Maskapai Lao Airlines merupakan maskapai terbesar di Laos yang memiliki penerbangan reguler domestik dan mancanegara. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang juga banyak digunakan masyarakat Laos. Kereta api Cina Laos menjadikan proyek pertama moda transportasi kereta api dan menjadi hal yang penting dalam pembangunan sektor transportasi secara keseluruhan. Kereta api ini telah beroperasi sejak akhir tahun 2021 yang lalu. Hadirnya pelayanan rute kereta api antar negara ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mengubah pandangan dan persepsi yang menyatakan bahwa Laos merupakan negara yang terkurung daratan, melainkan negara hub yang terhubung dengan daratan.
Pengembangan moda transportasi ini pun terus dilakukan. Setelah diluncurkan pada tahun 2021 yang lalu, layanan kereta penumpang telah ditawarkan di sepanjang bagian antara Kunming dan kota perbatasan Mohan di Tiongkok, serta bagian yang menghubungkan Vientiane dan Boten, kota perbatasan di sisi Laos. Menjelang pertengahan bulan April 2023 yang lalu, pemerintah Laos meluncurkan kereta cepat penghubung kota Vientiane dan kota Kunming yang merupakan ibu kota dari Provinsi Yunnan, Tiongkok. Peluncuran ini merupakan hal yang bersejarah yang dilakukan dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas regional antar kedua negara. Saat ini Indonesia dan Laos belum memiliki kerjasama yang khusus di bidang transportasi. Namun sebelumnya pernah ada kesepakatan peluang Indonesia untuk membangun jalur kereta Tiongkok-Laos yang mengarah ke Vietnam, meskipun belum terrealisasi. Indonesia sama sekali belum memiliki kerjasama yang fokus untuk masalah transportasi itu ya. Kalau yang dulu-dulu memang pernah ada kesepakatan untuk melihat peluang bagaimana Indonesia membangun jalur kereta atau jalur jalan darat di sekitar jalur kereta Tiongkok Laos ya, kereta cepat Tiongkok Laos yang mengarah ke Vietnam, ke pelabuhan Phuong An. Tetapi karena belum sampai terrealisasi, kemudian dari hasil feasibility studies-nya itu juga tidak menguntungkan sehingga berhenti. Jadi tidak lagi lanjut begitu untuk kerjasama ini. Sementara untuk transportasi udara, pada tahun 2018 yang lalu, PT Dirgantara Indonesia sempat melakukan penawaran terhadap pesawat produksi mereka kepada Laos. Hal ini dilakukan karena melihat potensi di negara Laos dalam memasarkan pesawat buatan mereka. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada jawaban pasti dari Laos terhadap penawaran yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia. Belum adanya kepastian dari Laos untuk membeli pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia dikarenakan sebagian besar pesawat yang ada di Laos merupakan pesawat hibah dari Tiongkok. Banyak proyek infrastruktur besar yang sedang dibangun di Laos, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara yang sebagian besar didanai oleh Tiongkok. Meskipun ketergantungan Laos pada Tiongkok memiliki dampak negatif, namun bantuan dan investasi dari Tiongkok tetap memberikan manfaat besar bagi pembangunan Laos. Hal ini terutama terlihat dalam pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Laos. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Harum. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sahabat, kalau kita berbicara bisnis, tentu memang ini adalah hal yang semua orang ingin melakukannya, bisnis atau wirausaha. Namun kalau kita berbicara bisnis, tentu tidak bisa disandingkan dengan etika. Dalam benak pengusaha adalah bagaimana mencari keuntungan. Dalam kita melakukan bisnis, itu ada dua hal besar yang mau kita bahas. Yang pertama adalah batasan-batasannya. Baru yang kedua nanti kita bicara mengenai filosofinya atau tujuan mengapa kita melakukan bisnis tersebut.
Sebagai daerah strategis yang terdapat di wilayah Asia Tenggara, Laos saat ini menjadi salah satu negara tujuan akhir bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke semenanjung Indochina yang dibarengi dengan negara sekitar seperti Thailand, Vietnam, dan juga Kambodia. Jumlah kunjungan turis ke Laos pun tergantung terhadap sejumlah faktor, di antaranya kenyamanan transportasi, jalur keluar masuk negara, keberagaman dan juga kualitas produk wisata, serta keamanan bagi turis. Meski tidak memiliki garis pantai dan laut, namun Laos memiliki pesona alam yang begitu karismatik yang menjadi alasan para turis berkunjung ke Laos. Salah satu daerah wisata unggulan yang dimiliki Laos adalah Provinsi Luang Prabang. Wilayah ini berjarak sekitar 425 km sebelah utara kota Vientiane. Untuk menuju ke daerah tersebut, para wisatawan harus menempuh waktu lebih dari 5 jam. Untuk memudahkan akses menuju Luang Prabang, pemerintah Laos pun kini telah menyediakan transportasi kereta cepat yang dapat ditempuh hanya dengan waktu 2 hingga 3 jam perjalanan. Selain itu, Laos memiliki Sungai Mekong yang juga dijadikan salah satu destinasi wisata sekaligus menjadi jalur perekonomian antar negara di wilayah semenanjung Indochina. Kementerian Informasi, Kebudayaan, dan Pariwisata Laos pun sedang menyusun rencana strategis pengembangan pariwisata Laos tahun 2021-2025 yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam peningkatan alam, budaya, sejarah, dan pertanian untuk mencapai wisata hijau secara berkelanjutan. ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เนาะนักท่องเที่ยวนับแต่ปี 2016 หา 2019 นักท่องเที่ยวคัดจะอยู่ประมาณ 3 ล้านหา 4 ล้านกว่าคนเนาะอันนี้มันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศภายหลังที่ว่ามีการแพร่ระบาดก็จะเฮ็ดให้มีตัวเลขลดลงคือปี2020มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็นจำนวนหลายเนาะคือเช่นกับบรรดาประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันเทียบใส่กับประมาณเกือบ70 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามีนักท่องเที่ยวลดลงจากหลังจากการแพร่ระบาดที่มีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 membuat kunjungan wisatawan merosot, tidak terkecuali dengan Laos. Pemerintah Laos saat ini terus berbenah untuk memperbaiki sejumlah hal yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Laos pada tahun 2020 hanya berjumlah 886.447 orang. Tidak sampai di situ, angka COVID-19 yang terus meningkat membuat pemerintah Laos pun terpaksa melakukan pembatasan kunjungan wisatawan asing ke Laos. Alhasil, pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan ke Laos nihil. Meski begitu, pada tahun 2022, keadaan mulai membaik. Pemerintah Laos mencatat ada 1.294.365 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Laos. Hal ini memberikan pemasukan bagi negara Laos sebesar 537.539.389 dolar Amerika. Padahal sebelumnya, Badan Pusat Statistik Laos mencatat sejak tahun 2017 hingga 2019, jumlah kunjungan turis asing ke Laos mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019 saja, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Laos tercatat mencapai 4.791.065 orang. ในนามที่ว่าลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนทัวริซึมโฟรัมเนาะกองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน2024รัฐบาลลาวนี่จะได้ผลประโยชน์อย่างแน่เนาะเกี่ยวกับการจัดกองประชุมดังกล่าวเนื่องมันจะได้รับการร่วมมือและการร่วมมือและการช่วยเหลือจากบรรดาประเทศคู่ร่วมด้วยกันเนาะและอันที่2อาจจะเป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับของลาวที่จะได้โปรโมทหรือว่าได้โฆษณาการท่องเที่ยวของสปป.ลาวรวมทั้งบรรดาภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมงานวางแสดงท่องเที่ยวซึ่งจะมีทั้งผู้ซื้อผู้ขายมีทั้งนักข่าวจากทั่วมุมโลกเนาะที่จะเข้ามาสปป.ลาวซึ่งจะเป็น
เป็นผลดีให้แก่สปปลาวที่จะหรือว่าเป็นโอกาสของสปปลาวที่จะได้โฆษณาการท่องเที่ยวรวมไปถึงเวียกงานอื่นๆที่ติดพันกับการร่วมมือทางด้านสากลอีกด้วย Pemerintah Indonesia dan Laos hingga saat ini belum memiliki kerjasama formal di sektor pariwisata. Kendati demikian, setiap tahun lebih dari 500 wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ke Laos dengan tujuan utama adalah Luang Prabang. KBRI di Vientiane mencatat pada tahun 2020 jumlah wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ke Laos sebanyak 1.217 orang. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 5.161 orang. Sementara itu, untuk kunjungan wisatawan tahun 2021 dan 2022 menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan antara kedua negara ini setelah dua tahun pandemi memang menunjukkan peningkatan. Tapi kami dari Laos belum mendapatkan data pasti berapa kunjungan dari Indonesia ke Laos. Namun yang dari Laos ke Indonesia itu tahun lalu 1.100 dan itu sangat meningkat mengingat sebelumnya itu tahun 2020 tuh hanya 753 dan 2021 itu hanya 7 orang karena pandemi ya. Dan ini tahun 2022 itu sangat meningkat. Saat ini pemerintah Indonesia melalui KBRI juga telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya mempromosikan wisata dan juga budaya Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan beasiswa kepada warga negara Laos yang ingin mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia memberikan beasiswa kepada warga negara Laos untuk mempelajari seni dan budaya Indonesia ke 5 daerah yang telah ditunjuk oleh Kemendikbud. Upaya KBRI untuk meningkatkan pemahaman tentang Indonesia, lebih memperkenalkan Indonesia ini dengan berbagai cara ya, dengan trade expo, dengan kalau dari sosial budaya kami menyelenggarakan pengajaran bahasa Indonesia, BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga saat ini telah 600 orang dan ini rencananya tahun ini juga akan dimulai lagi. Sekitar 8 bulan masa belajarnya itu sekitar 8 bulan dan selain dengan belajar bahasa Indonesia, guru-guru BIPA ini juga bisa mengajarkan kebudayaan seperti menari. Jadi alumni-alumni BIPA ini juga sangat membantu kegiatan-kegiatan KBRI dalam kegiatan-kegiatan KBRI seperti resepsi diplomatik. Mereka yang akan tampil untuk menarikan tarian-tarian Indonesia, bahkan menyanyi juga. Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing antar dua negara, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Laos berencana untuk membuka penerbangan langsung dari 2 daerah unggulan wisata, yaitu Denpasar menuju Luang Prabang maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan agar para wisatawan yang berkunjung ke 2 daerah tersebut juga menjadikan Denpasar maupun Luang Prabang menjadi tujuan wisata selanjutnya, sehingga roda pariwisata di 2 daerah tersebut dapat terus berputar.